Ya, selawat kamilah 4.444 dalam 1 jam. Bisa gak ya? Simak terus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Sehat semua ya. Saya agak lama juga nih gak sharing di YouTube. Alhamdulillah, kali ini saya bisa menyapa kawan-kawan lagi. Nah, tips kali ini atau video kali ini akan berbicara tentang bagaimana caranya ngamalin selawat kamilah 4.444 dengan cara cepat dan 1 jam saja, bisa nggak ya? Nah, tips yang pertama adalah tentu bacanya nggak sendiri. Kalau baca sendiri, hitungan saya itu gini. Kalau nggak salah ya, kurang lebih dua jam. Kurang lebih 2 jam atau 2 jam lebih lah. Itu saya baca dengan baca yang biasa gitu, baca santai. Kurang lebih satu baru dapat 1.000. Jadi 1.000 lamanya adalah 2 jam lebih. Ya tinggal kali 4 lah. Kali 4 berarti ya 9 sampai 9,5 jam atau mungkin 10 jam baru selesai. Kalau Anda semua baca dari habis maghrib itu menjelang subuh atau mungkin ba'da subuh baru kelar. Nah, tips yang pertama dari saya seperti tadi yang saya sampaikan adalah bahwa teman-teman ajak kawan-kawan yang lain, ini sekaligus menjadi motivasi kita untuk berdakwah ya, artinya ngajak kawan-kawan yang lain untuk bisa demen juga sholawat gitu. Nah, saya kita doang yang dapat fadilah atau keutamaan dari sholawat kamilah ini, padahal kalau mereka tahu pasti ketagihan kan gitu. Nah, ajak mereka supaya bisa bergabung dengan kami atau bergabung dengan kawan-kawan semua baca sholawat kamilah ini bareng-bareng. Cara ngajaknya ya jangan langsung ikut gue yuk atau ikut saya yuk gitu, jangan, ceritain aja. Nah, ceritain fadilah-fadilahnya tentang sholawat kamilah. Nanti kalau mereka memang punya kecenderungan untuk ikut, nanti mereka akan datang sendiri kok gitu. Yakini bahwa orang-orang yang datang bersama kita bareng-bareng dalam satu majelis itu adalah orang-orang yang memang bahasa kasarnya diundang kali ya sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dikasih istiqomahan lah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, pakai alat bantu bacanya. Kenapa sih pakai alat bantu? Kalau kemarin kan saya bilang kalau mau dawam, kita mau dawam sendiri itu baca sholawat kamilah ini kan pakai tasbih yang digital atau yang puteran gitu ya kan, bijian gitu. Yang kalau rame-rame jangan pakai yang itu. Kenapa jangan saya sarankan nggak pakai yang itu? Karena kalau pakai yang itu kan nanti bacanya nggak ketahuan kan siapa yang dapat berapa dan nanti kurangnya berapa, kan kita nggak tahu. Boleh jadi kan misalnya gini, misalnya katakanlah ada 10 orang jamaah kumpul satu tempat gitu, baca sholat kamilah bareng-bareng. Kalau 4.444 dibagi 10 kan dapat katakanlah ya kurang lebih 400 sekian lah ya, 400 baca bareng-bareng pakai tasbih itu. Nanti kan cepat lambatnya orang baca kan nggak sama gitu. Nanti kalau misalnya dia selesai itu terus ngapain gitu, dan mereka ada satu jemaah atau kawan kita yang bacanya lambat, mereka mesti nungguin juga gitu. Kalau mau simple, sederhana bacanya atau mudah ngitungnya, pakai yang biji-bijian atau yang lain lah ya, batu atau kerikil-kerikil kecil gitu, dihitung 4.444. Nanti tinggal taruh di tengah-tengah atau diatur lah gimana caranya, dibagi gitu. Nanti misalnya yang bacanya cepat, mereka baca ternyata udah selesai, jagungnya udah habis, udah tinggal ambil lagi gitu. Nanti sampai di tempat yang belum dibaca itu habis gitu kan. Nanti ada yang kita nggak tahu, mereka dapat 600, itu kan kita nggak hitung. Yang penting jagung yang atau kerikil yang udah kita siapin itu habis kebaca semua gitu. Jadi itu yang kami biasanya lakukan kayak gitu. Nah, itu tips yang kedua. Terus yang ketiga tipsnya adalah ini bukan lagi bicara tentang bagaimana nyelesain 1 jam 4.444 ya, tapi kemarin kita dapat nasihat lah dari seorang guru bahwa kalau bisa jangan 4.444 itu dibaca secara berkeroyok ya. Jadi jangan 12 orang atau 10 orang atau 20 orang, 30 orang baca
ini dengan rame-rame gitu. Tapi kalau bisa disarankan satu orang baca 4.444. Aduh, gimana caranya? Ternyata saya agak kaget juga. Beliau menyampaikan, seorang guru menyampaikan bahwa beliau ini kalau baca sholawat kamilah itu 4.444 itu hanya 1 jam atau 1,5 jam lah. Saya coba mikir gimana caranya ya. Oh, setelah dicoba-coba, dirasa-rasa, oh ternyata bacanya bukan pakai lisan. Dalam artian jangan ada suara, tetapi bacanya dengan istilahnya lebih banyak pakai rasa lah ya gitu ya. Jadi 4.444 ini mudah-mudahan bisa lebih mudah sih bayangan saya gitu. Nah, itu yang ke berapa yang tadi yang ke poin yang ketiga yang ingin saya share. Nah, sekarang kita bicara masalah tadi ya, kalau misalnya bisa 4.444 masing-masing orangnya, ya tentu lebih bagus lah gitu. Karena apa? Karena nanti kan istilah kata begini, misalnya 10 orang nih. 10 orang itu kan kita biasanya pindah-pindah nih. Nanti kawan-kawan juga bisa pindah-pindah, tempatnya juga pindah-pindah, atau nanti niatnya diganti-ganti. Dalam artian sesuai dengan giliran. Misalnya gini, katakanlah ini 10 orang nih, A, B, C, D, E, F, G. Ada Muhammad, ada Abdullah misalnya yang ikut tuh ya. Misalnya ini Muhammad giliran sekarang. Tanya, Muhammad hajatnya apa? Nanti kita bacaan ini kita niatkan ke sana gitu. Nah, kami biasanya begitu. Jadi biasanya si tuan rumah katakanlah itu mimpin sendiri tawasulnya, terus niatannya disampaikan kepada jemaah saat acara akan dimulai. Atau kalau nggak mau mimpin sendiri, nanti kita minta tolong atau diserahkan kepada saudara kita, ustadz kita, guru kita, atau siapapun yang ada di majelis itu untuk memimpin. Tetapi kita sampaikan, saya baca ini niatnya untuk A, B, C, D misalnya. Nah, nanti kita sama-sama niat ke sana gitu. Kenapa mesti niat bareng-bareng? Ya karena ya apa gunanya kita duduk rame-rame baca target 4.444. Tapi niatnya untuk masing-masing kita gitu. Ya saat seperti ini nih kita mesti berlapang dada ya, artinya kita doakanlah saudara kita. Toh nanti doa itu akan juga kita dapatkan. Itu yang poin penting juga yang perlu kami sampaikan. Terus berikutnya, kok ternyata kawan-kawan kita yang kumpul dalam satu majelis ini keberatan nih, udah pada nggak setuju, ya udah nggak usah dipaksa, ya, ambil yang ringan-ringan aja lah gitu. Ibarat kata kita analogikan, agama itu kan sesuatu yang kokoh dan mempermudah ya istilahnya. Jangan ambil yang rumit, lagian ini nggak ada paksaan. Ibaratnya kokohnya agama itu seperti gunung. Nah, kita ini serpihan debu, mau nabrak-nabrak gunung bagaimana? Udahlah, ambil yang santai-santai aja, sebisanya kita, dan normalnya waktu yang kita punya. Kenapa mesti dipikirkan itunya? Karena menurut dari penjelasan para asatidz, para guru gitu, yang penting dari sebuah amal itu kan salah satunya adalah keistiqomahannya. Ngapain kita baca 1.000 misalnya tiap malam, tetapi bacanya cuma semalam, 2 malam, habis itu hilang. Hancur. Setuju gak sih? Mendingan kita baca yang semampunya kita, 40, 11, 21 kah misalnya, 13, tapi dilakukan setiap waktu atau setiap hari gitu, secara istiqamah berturut-turut. Pasti akan dinampakkan keutamaan daripada apa yang kita baca. Itu pasti ya teman-teman semua, asalkan istiqamah tadi. Nah, terus yang berikutnya, jangan mudah terpancing. Yang mudah terpancing itu artinya gini, jangan sampai kita itu mikir, misalnya gini, Anda, saya, kawan-kawan semua baca habis sholat itu, sholat kamilah 11. Tiba-tiba ketemu temennya, saat ketemu gitu cerita, temennya cerita nih, kalau saya habis sholat baca 100 nih biasanya. Wow, tiba-tiba kita, wah kayaknya mesti 100 nih gue, misalnya gitu. Yo, ganti dari 11 ke 100. Nggak bertahan lama juga, ya apa gunanya, percuma. Nah, yang baik memang kita coba tambahin angkanya, tapi istiqomahnya mesti dijaga gitu. Gitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan bisa nih yang bicara masalah
kayak gini-gini nih biasanya apa namanya, kalau bicara masalah sholawat ini biasanya testimoni-testimoni yang terjadi sama diri sendiri, apalagi sholawat kamilah ya. Saya pernah juga dengar dari Habib Segaf Baharun Dalwa ya. Saya pernah nonton di channel YouTube-nya siapa saya lupa, tapi saya ingatnya ada seorang jemaah yang nanya tentang keutamaan dan keistimewaan sholawat kamilah. Dikatakan sama beliau, sholawat kamilah itu adalah sholawat yang salah satu khasiatnya adalah sangat cepat untuk pengkabulan doa dan untuk juga bermimpi Rasulullah gitu. Ya kita semua mudah-mudahan bisa merasakan itu, keutamaan sholat ini bisa kita rasakan sehingga betul-betul kita menjadikan sholat ini sebagai solusi dari setiap segala masalah yang hadir kepada diri kita. Oh ya, bahkan pernah juga saya baca artikel di Maroko sana, di Maghrib sana, tempat di mana banyak mengatakan bahwa Syekh Ibrahim At-Tazi ini lahir di sana atau tinggal mungkin di sana, saya persisnya nggak paham betul, bahwa di sana itu masih ada budaya kalau mau baca 4444 itu memang ngundang orang seperti kita ngundang bagaimana ngundang, disiapkan sajiannya terus disampaikan hajatnya. Kami menghadirkan Bapak Ibu untuk membantu baca sholat kamilah, niat kami begini. Nah, masa kita nggak bisa mencobanya, ya kan? Insya Allah lebih mudah. Bagi saya sendiri, insya Allah nih jadi apa istilahnya ya? Jadi filter lah. Kan kadang-kala ini kita ada masa di mana kita ini khilaf. Bukan kadang-kadang ya, setiap hari, setiap waktu banyak khilaf. Nah, minimal dengan bacaan sholawat, lisan kita terus berusaha untuk istilahnya basah dengan bacaan sholawat, mudah-mudahan ini jadi filter. Kalau kata guru itu ya blur juga boleh, tetapi jangan menjadi karakter gitu. Bandel boleh, tetapi bandel itu jangan sampai jadi keseharian kita gitu ya, seperti orang yang nggak tahu arah pulang. Nah, kalau teman-teman semua misalnya baca nih kan 12 orang dibaca beramai-ramai nih, dibagi rata gitu atau dibagi-bagilah sesuai dengan kemampuan bacanya dan cepatnya membaca. Nah itu kalau misalnya nggak bisa 4444 di saat yang sudah ditentukan itu, jangan memaksa. Yang pertama, yang kedua disampaikan aja kepada kawan-kawannya atau kepada jemaah, disepakati, yuk kita baca ini, dicicil gimana caranya 1 minggu ke depan kita bisa dapat 4444 gitu. Nah, enak kan? Jadi mudah banget. Insyaallah hajatnya kabul. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang belum berkunjung ke channel ini dan belum subscribe, silahkan di subscribe. Di komen kalau ada testimoni, pertanyaan atau hal-hal yang lain bisa di share di kolom komentar, atau kan juga jangan lupa untuk berbagi video ini supaya kebaikannya menjadi kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.